Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang ilmu ma'rifat untuk mengenal lebih dalam kepada Allah dan mengenal lebih dalam kepada Muhammad Rasulullah dan mengenal lebih dalam kepada diri kita sendiri. Di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua-duanya adalah kalimat tauhid. Jangan dikira bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hanya sekedar kalimat syahadat, hanya sekedar kalimat ikrar kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang tersendiri, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pun kalimat tauhid yang tersendiri. Apabila kita tidak mentauhidkan Allah dan tidak mentauhidkan Muhammad Rasulullah, maka iman kita, tauhid kita, perjalanan rohani kita akan jatuh ke dalam jurang kesyirikan, jurang kekafiran. Dan pada hakikatnya kita akan jauh dari pengenalan diri kita, dari proses kita untuk mengenal Allah dan proses kita untuk mengenal Muhammad, serta proses kita untuk mengenal diri sendiri. Sehingga diri kita akan jauh dari kesempurnaan rohani kita, dari proses perjalanan penyempurnaan di dalam spiritual kita. Dan harapan kita untuk menyempurnakan leluhur kita dan anak cucu kita, niscaya semuanya itu akan hilang, akan tersia-siakan momen dan waktu serta kesempatannya, hanya karena kita tidak memahami tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersungguh-sungguh taat dan cinta kepadaku, yaitu kepada Muhammad, niscaya ia akan menyaksikan keadaan Allah di dalam surga. Awal untuk mengenal Allah, apabila seseorang ingin melihat, mengetahui rahasia tentang keadaan Allah, itu harus disertakan hati kita, disertakan niat kita, disertakan kesungguhan dan istiqomah kita untuk sungguh-sungguh berharap wasilah, berharap cinta dan mencintai, taat dan mentaati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua rahasia tentang Allah itu keberadaannya berada di dalam diri Muhammad Rasulullah, di dalam diri, di dalam ilmu Muhammad Rasulullah, di dalam diri, di dalam siri, di dalam rahasia Muhammad Rasulullah. Inilah yang saya maksud, bahwa dengan mentauhidkan Muhammad Rasulullah, kita memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan mengetuk hati Rasulullah, dengan mengetuk hati dan rahasia daripada Rasulullah. Bisa juga dengan jalan bersolawat atau dengan kita mengingat Rasulullah. Bisa
mengingat namanya, bisa mengingat contoh keagungan akhlaknya, dan lain sebagainya. Mentauhidkan Muhammad Rasulullah bagi diri kita adalah bagaimana diri kita itu di dalam memulai segala sesuatu, mengawali segala sesuatu, baik itu ibadah, baik itu perbuatan, baik itu zikir, baik itu sholat, baik itu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar semuanya itu mendapatkan keberkahan dan sampai kepada Allah adalah dengan melalui pintu dan melalui satu pintu, yaitu Muhammad Rasulullah. Memang Allah bisa dikenal dan ada berjuta jalan, tetapi kita kalau tidak memahami bahwa keberadaan sejuta jalan tersebut adalah keberadaan daripada Muhammad Rasulullah. Setiap napas yang ada di dalam diri kita dan jalan menuju Allah adalah sebanyak embusan napas kita, sebanyak makhluk di dunia ini, sebanyak wujud yang ada di dunia ini. Namun apabila kita tidak melihat dan tidak menyadari, merasakan dan meyakini serta tidak menyaksikan bahwa setiap tarikan napas kita, setiap wujud, setiap keberadaan makhluk ini di dalamnya ada dan tercipta karena nur daripada Muhammad Rasulullah. Jadi apabila pandangan kita di dalam memandangi segala sesuatu kita tidak melihat Muhammad Rasulullah di dalamnya, maka kita tidak akan sampai pandangan kita kepada Allah. Karena penghubung, kabel atau sambungan atau saluran yang sambung kepada Allah, pandangan yang sambung kepada Allah, hati yang sambung kepada Allah, ibadah yang sambung kepada Allah, perbuatan yang sambung kepada Allah, hanya perbuatan Muhammad Rasulullah. Hanya pandangan Muhammad Rasulullah yang sambung kepada Allah. Hanya penglihatan Muhammad Rasulullah yang mampu mendengar kalam Allah. Hanya hati Muhammad Rasulullah yang di dalamnya ada Allah. Hanya sholatnya Rasulullah yang mampu mi'raj. Dan hanya ingatan Muhammad Rasulullah lah yang benar-benar mampu mengingat Allah. Karena Rasulullah selain melihat zatnya, karena Muhammad Rasulullah selain melihat sifatnya, melihat asmanya, melihat dan menyaksikan af'alnya, beliau juga melihat, merasakan, menyaksikan zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dinamakan zat itu adalah yang ada di dalam batin daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang dinamakan tauhid. Inilah yang dinamakan tauhid daripada Muhammad Rasulullah. Kalau kita memandang segala sesuatu dan kita tidak duduk di dalam pandangan Muhammad Rasulullah, kita melakukan sholat dan kita tidak berada di dalam sholatnya Muhammad Rasulullah, makrifat kita, ibadah kita, rohani kita, hati kita, isinya pasti selain daripada Allah. Karena hanya hati Muhammad yang di dalamnya terkandung keindahan dan cahaya
daripada Allah. Inilah yang dinamakan tauhid. Selain kita memandang segala sesuatu hanya Muhammad Rasulullah di dalamnya, menjadikan wasilah kita, menjadikan wasilah pandangan kita, menjadikan wasilah ibadah kita, menjadikan wasilah hati kita, menjadikan wasilah pendengaran kita, menjadikan wasilah bagi ibadah dan perbuatan kita untuk menyatakan Allah di dalamnya, untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan sholat kita, menghadirkan pendengaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan tauhid Muhammad Rasulullah adalah keadaan Muhammad Rasulullah itulah di dalamnya, di hatinya yang ada hanya Allah. Apabila seseorang tidak berwasilah, apabila seseorang tidak menghadirkan hati dan tidak bersama dengan Muhammad Rasulullah, niscaya hatinya tidak akan pernah ada Allah. Hatinya tidak akan pernah ada nur Allah. Yang ada hanya huruf-huruf, hanya mengulang-ulang huruf, tetapi cahayanya itu tidak ada. Itulah sebagai bentuk tauhid Muhammad Rasulullah. Di dalam hati Muhammad Rasulullah ada Allah. Dan selain daripada hati Muhammad daripada Rasulullah, tidak akan pernah ada hatinya itu di dalamnya ada Allah. Makanya para guru-guru kita, para aulia, para mursyid kita, para arif billah, begitu beliau semua mencintai Allah, terlebih dahulu dia harus mencintai Rasulullah. Karena keberadaan Allah adalah berada di dalam Muhammad Rasulullah. Rahasia daripada Allah ada di dalam Muhammad Rasulullah. Segala sesuatu sudah diwadahi, sudah dikandung oleh Muhammad Rasulullah. Sehingga apabila kita mengenal Allah, menuju Allah, poinnya adalah menuju Muhammad Rasulullah. Para aulia kita, para mursyid kita selalu memperbanyak sholawat dan mengajak para jamaahnya untuk memperbanyak sholawat. Hal itu kenapa? Dia memuji dan mentauhidkan Muhammad Rasulullah, sosok pribadi yang luar biasa. Nah, di dalam diri Muhammad inilah rahasia Allah. Dan apabila kita tidak melihat, di dalam segala sesuatu kita tidak melihat Muhammad Rasulullah, di dalam pendengaran kita, di dalam sholat kita tidak menyertakan Muhammad Rasulullah, alamat kita tidak akan pernah hadir hati kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, bentuk tauhid di dalam Muhammad Rasulullah itu adalah hanya di dalam hati Muhammad Rasulullah itu yang ada Allahnya. Dan apabila kita tidak mencintai Muhammad Rasulullah untuk menuju Allah, maka siapapun orangnya, walaupun dia ahli ibadah, ahli zikir, ahli mengingat Allah, ahli membaca Al-Quran, niscaya hatinya tidak akan pernah ada Allah. Karena Allah itu berada di dalam hati Muhammad Rasulullah. Dengan bertawassul, dengan merendahkan hati kita kepada Muhammad Rasulullah, niscaya di dalam hati kita akan ada Muhammad Rasulullah, dan di dalam hati Muhammad Rasulullah ada Allah. Maka dengan demikian, maka di dalam hati kita akan ada Allah, sekaligus kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid kita kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Muhammad Rasulullah. Itu adabnya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwajibkan untuk mengenal Allah, tidak diwajibkan untuk bermarifat kepada Allah, karena nyata-nyata di dalam zahir dan batin daripada Muhammad Rasulullah adalah kenyataan, adalah keberadaan, adalah rahasia, adalah hasanah daripada Allah itu sendiri.
Maka daripada itu, kita untuk mengenal Allah adalah harus mentauhidkan, harus mengenal Muhammad Rasulullah, harus mencintai Muhammad Rasulullah. Karena di dalam Muhammad Rasulullah itulah rahasia daripada Allah berada. Dan itu semuanya ada di dalam diri kita. Tetapi sebelum kita mengetahui tentang taste, tentang warna, tentang energi, tentang rasa, keberadaan Allah dan keberadaan hakikat Muhammad dan Nur Muhammad di dalam diri kita, lebih baik kita tundukkan hati kita. Kita sebut nama-nama itu dengan ketundukan hati, dengan pengharapan Muhammad Rasulullah, dengan sholawat, dengan hati yang berharap, hati yang tunduk. Niscaya kita akan mengenal Allah, mengenal Muhammad Rasulullah, mengenal hakikat Muhammad, mengenal Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita setelah yang menutupi, yang menghijab itu terlepas dari cangkangnya. Dengan mentauhidkan Muhammad Rasulullah adalah jalan bagi kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri kita, dan untuk menyempurnakan spiritual dan rohani kita, serta menyempurnakan spiritual dan rohani daripada para leluhur dan anak cucu kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Tetap waras, tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.